Shalom saudara Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat berjumpa di dalam kasih Yesus Kristus bersama saya Yosua Heru Setiaji. Sebelum kita akan memulai daripada firman Tuhan ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang begitu heran kepada kami Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin menjabarkan sesuatu yang daripada-Mu, yaitu firman-Mu, perintah-perintah-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu menjadikan satu rema dalam kehidupan kami. Engkau berilah penerangan, penjelasan dan dalam kami memahami semua firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom saudara, pada kesempatan yang indah ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai usir rasa takut. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, seyogianya manusia itu punya roh yang namanya rasa takut. Dan itu saya katakan sangat manusiawi. Kenapa saya katakan sangat manusiawi? Setiap orang mempunyai rasa takut, baik itu seorang pengusaha kah, mungkin seorang karyawan kah, mungkin anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mungkin hamba Tuhan sekalipun. Jangan katakan seorang hamba Tuhan gak punya rasa takut. Punya saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada satu hormon yang dinamakan endorfin. Endorfin ini ada satu senyawa kimia, neuropeptida, opioid lokal, dan hormon peptida. Apa itu yang dimaksud? Yang membuat seseorang merasa senang dan untuk kekebalan tubuh. Ini lebih dari 200 kali lebih efektif daripada morfin. Jadi kalau kita pengen tenang, pengen bahagia, jangan kita mengkonsumsi morfin. Kita hidup senang pun itu melebihi daripada morfin. Artinya hormon kita akan lebih naik dengan situasi yang senang. Contoh, tadi saya datang, anak Pak Pendeta bilang, Pak Yos, selamat ya, happy birthday, dia bilang gitu, selamat ulang tahun. Yang keberapa Pak Yos? Saya bilang yang ke-52, yang ke-52 tahunnya. Seringkali kita kalau ditanya orang, umurnya udah berapa sih? Mungkin saudara akan katakan, udah tua, jangan deh. Atau mungkin, kok pakai celana ini sih, kenapa nggak pantas ya, udah tua ya. Saudara katakan, saya punya satu resep gini. Kalau kita mengatakan tua, ya, kalau kita mengatakan tua, otomatis konotasi kita akan melayang review, ya. Oh, saya udah tua, saya mengenang masa-masa muda saya mengenang masa bahagia saya. Ya, ini yang membuat hormon tersebut menjadi turun. Sehingga kita nggak mempunyai kekebalan tubuh dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat kita drop, ya, pada saat kita banyak pikiran, maka hormon itu akan turun. Hormon itu akan turun dan akhirnya merenggut daripada kesehatan kita. Nah, saudara, kata tua akan berkonotasi, akan berakhir fase perjuangan hidup, ya, perjuangan hidup sehat. Dan memasuki era pasif. Era pasif ini ya katakan yang tadi katakan, aduh saya udah nggak semangat seperti dulu lagi. Bekerja saya udah loyo, saya nggak bisa jalan jauh. Saya nggak kayak dulu bisa gendong cucu, tapi sekarang saya enggak. Nah, hal-hal semacam ini menggerogoti tubuh kita, menggerogoti pikiran kita. Nah, saudara, maka akan timbul jiwa atau roh yang namanya kesedihan, mengenang masa muda kita ketika kita masih kuat, masih gagah, masih rupawan. Nah, terbayang masa jaya kita, oh dulu saya seorang bos waktu saya masih muda, semua anak buah pada hormat kepada saya, sampai satpam security semua hormat kepada saya, sampai semua kolega-kolega saya hormat kepada saya. Mulai mengenang masa lalu, ya, mereview lagi masa lalu. Nah, ini membuat imun kita menjadi turun. Nah, peran endorfin ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Mengapa ada dua orang yang usianya sama-sama bersahabat nih, ya? Misalkan gini, saya umur 52 tahun. Ada orang mungkin yang umurnya 50 tahun.
ya. Orang yang 50 tahun ini kelihatannya udah tua, rambutnya udah putih, begitu ya. Giginya udah ompong. Nah, kenapa katakan begitu? Saya tanya, kenapa kok kamu rambutnya uban semua? Saya yang 52 aja, rambut saya masih hitam. Nah, kemudian dia bilang, aduh banyak pikiran. Benar Pak, saya banyak pikiran. Mikirin anak, mikirin ekonomi, mikirin keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi, misalkan yang 52, ya, di gereja kita ada, ya, udah tua tapi humoris, begitu ya. Makanya dia nggak ketahuan, ya, nggak ketahuan tuanya, walaupun mungkin dia udah di atasnya, tapi kelihatannya masih muda. Karena orangnya sering dagel dan lain sebagainya, saudara ya, sering lucu, humoris. Makanya dia nggak ketahuan, walaupun saya tahu, ya. Beliau banyak sekali pikiran, beliau banyak sekali yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya masih enjoy aja, masih ketawa-ketawa begitu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, biarlah kita membuang yang hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, apalagi di masa-masa sekarang ini. Jangan kita terus nonton TV, waduh meningkat ya, turun lagi sekarang ya, COVID ya. Oh di Jawa Timur naik, oh di sini turun, oh di DKI dan lain. Nggak usah, saudara nggak usah pikirkan itu. Tapi pikirkanlah firman Tuhan, hal-hal yang di atas firman Tuhan. Jangan pikirkan yang di bawah firman Tuhan katakan. Nah, saya akan buka di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu, terus aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Nah, firman Tuhan itu begitu jelas, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, kemudian dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Menggendong, ya saudara. Kalau di tanah Filistin, saudara, ada satu yang namanya kawanan domba gitu. Di situ ada gembalanya, mungkin saudara pernah lihat ada gambar. Di situ Tuhan Yesus memikul satu domba yang nakal sekali. Dia cari, mungkin ada yang 100, dia punya 100 domba, tapi ada satu yang bandel, dia cari yang satu karena itu jiwa. Dia ambil kemudian digendong. Nah, ini firman Tuhan itu begitu ada sangkut pautnya, tetap menggendong kamu seperti domba yang nakal, dipatahkan kakinya kemudian digendong, ya. Nah, saudara, digendong di dalam pundaknya Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan hal-hal yang sangat menakutkan kita. Belum tentu hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita membayangkan, saya pernah katakan waktu khotbah saya yang lalu-lalu, bahwa masalah itu begitu sangat amat kecil karena belum dilakukan. Pada saat sudah dilakukan, oh ternyata sangat kecil. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, yang pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman-Mu yang telah menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.